Mari melangkah, mari bergerak, guru hebat terus belajar. Jelajah rumah pendidikan, berbagi menginspirasi untuk negeri. Hari ini kita kembali belajar, membuka wawasan menambah pintar. Jelajah rumah pendidikan, membawa ilmu untuk kemajuan. Teknologi bukan sekedar dalam kegiatan pengibasan yang belajar kita mencoba, nanti akan dipandu oleh Bapak kompetensi bersama rekan kita melangkah membangun. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu kesulitannya gitu ya, mencari sumber belajar interaktif yang aman untuk guru di sela-sela kesibukan. Bikin materi dengan kemampuan siswa yang berbeda-beda. Bapak dan Ibu sudah selesai berdiskusinya. Indonesia yang hebat. Perwakilan dari kelompok Bapak dan Ibu untuk menunjukkan Kita berbagi dengan sejawat, pengalaman baik menjadi manfaat. Yang sudah tahu, ayo berbagi. Yang belum tahu, mari pelajari. Tak ada kata terlambat belajar. Setiap langkah membawa sinar dari guru untuk guru, demi masa depan anak bangsaku. Bersama kita kuatkan langkah, bersama kita pecahkan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi Inovatif penuh gagasan, pelajaran makin menyenangkan. Tantangan terbesar dalam menikmati materi ajar yaitu kita kesulitan menyelesaikan isi materi dengan kemampuan siswa yang berbeda-beda serta mencari informasi yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Itu dari cara Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dong untuk kelompok 2 Bapak dan Ibu. Nah, sekarang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika pembelajaran di kelas, kita kan banyak menghadapi berbagai macam sifat dan karakter anak ya. Nah di situ sebagai guru kita kadang menghadapi kesulitan. Ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apakah anak sering kesulitan memahami penjelasan yang panjang atau berurutan? Dan berapa lama anak bisa mempertahankan perhatiannya pada satu tugas belajar tanpa teralihkan? Mungkin itu saja. Jadi kan kita di kelas menghadapi berbagai macam anak dan karakter anak kan mungkin berbeda-beda sifat. Nah, bagaimana untuk menghadapinya? Dari pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait apa? Diferensiasi ya. Win sudah melakukanlah diferensiasi ya. Nah di sini ini bisa kita jadikan sumber mencari, karena di sini Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu punya video-video pembelajaran boleh di share di sini Bapak dan Ibu tentang diferensiasinya ya. Nah di praktik biasanya ada. Nah kalau ini bukti karya biasanya kalau kita ikut kegiatan itu Mendikbudrismen. Nah di sini ada asesmen Bapak dan Ibu, AKM-nya juga ada. 4 tahun menurut tahun ini sudah luar biasa Bapak dan Ibu. Oke. Yang jarang kita pakai Bapak dan Ibu dan ini ruang murid. Ruang murid itu koordinasi kita dengan siswa. Di sini bisa dibagi kelas Bapak dan Ibu. Ini ruang sekolah, ini untuk kita sekolah. Nah ini ada program sekolah, rapor satuan. Alhamdulillah rapor satuan pendidikan itu luar biasa ya. Di sumber belajar dulu boleh. Kalau ibu dan bapak ada telepon di Android buka sumber belajar apapun itu ada. Mau itu dia hanya berpikirannya hanya kinestetik belajarnya, fokus belajarnya ya. Profil belajarnya kinestetik, hanya auditori segala macam ada. Membawa ilmu untuk kemajuan. Teknologi bukan sekadar perubahan, tapi Tapi itu sumber belajar.
Bu ini nanti sumber belajarnya mau apa? Nah, di situ Di eksplorasi. Waalaikumsalam. Kelompok 1 itu tadi untuk mencari referensi pengembangan diri. 1 jinak, 2 sertifikasi pendidik, 3 pelatihan mandiri, 4 komunitas, 5 pengelolaan kinerja, 6 merealisasikan seleksi kompetensi, 7 perangkat ajar, 8 CP APR. Cukup sekian. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait sumber belajar, kami explore ke sumber belajar mengambil contoh SD Bahasa Indonesia kelas 1 keluar materi pengenalan huruf dan kata. Saya klik kapital contohnya, kami dibawa melihat video tentang pengenalan huruf kapital. Jadi ternyata tidak hanya gurunya yang berbicara, menjelaskan, jadi saya juga baru tahu ternyata ini, jadi tidak lagi guru yang memberikan penjelasan buku, tapi Dan Ibu tadi luar biasa ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah sampai ke kepala, luar biasa teman-teman. Ini tapi ada terkaitannya jauh dengan Bapak Ibu di mana semua itu sangat baik, tetapi nah inilah kembali ada kendala. Bagaimana jika sinyal internet sulit ya? Apakah harus pakai akun belajar ID gitu kan? Untuk mengakses itu yang tadi pakai apa? Apakah harus akun belajar ID saja Bapak Dedi? Harus mengakses belajar ID saja? Betul ya. Jadi harus, karena aku sendiri pernah nyoba beberapa akun itu nggak bisa masuk ke rumah pendidikan, harus belajar ID saja Bapak Dedi. Ya. Terus gimana nih kalau sinyalnya trouble misalkan ya? Yaitu kembali tetap bagaimanapun namanya alat, namanya aplikasi, harus kita yang prepare ya. Kemarin ikut kegiatan Gemini, aku ini termasuk orang yang guru yang agak kurang baik dari administrasi Bapak Dedi. Tapi caranya gampang Bu In, hanya 5 menit RPP itu kejadian. Ada bahasnya si ribet jadi gampang gitu kan. Coba bayangkan kalau membuat RPP berapa hari katanya gitu kan. Nanti kita di next kita ajarin bagaimana caranya membuat RPP tidak dalam hitungan jam jadi. Bahkan tidak perlu diedit langsung jadi gitu ya. Oke. Kendala teknisnya seperti Bapak Ibu, tapi sekali lagi kita harus prepare. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih. Nah selanjutnya Bapak dan Ibu kita akan mengisi umpan balik, feedback dan rencana kita lanjut. Tapi sebelumnya sebelum kita ke feedback, boleh Bapak dan Ibu berdiri. Nah, berdiri dulu. Sebagai bahwa impresi kesal ini kuat dan hebat ya. Boleh. Siapa kita? Siapa kita? Impresi kesal. Terima kasih Bapak dan Ibu, silakan duduk kembali luar ya. Satu feature itu yang tadi ya, yang DPT yang ini segala macam, yang ini saya coba besok. Kedua, perasaan saya setelah sesi ini, tapi jangan tulisan, pakai bintang. Kalau sekarang yang bintangnya 1 sampai 5 ya. Terus satu hal yang masih membingungkan adalah apa? Silakan, nggak apa-apa. Gambar dan pendidikan membawa ilmu untuk kemajuan. Teknologi bukan sekadar perubahan, tapi jalan menuju pembelajaran. Kita belajar, kita mencoba, lalu berbagi untuk semua. Jangan berhenti, jangan menyerah. Kompetensi guru terus bertambah. Bersama rekan kita bergerak.